Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yence, selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini diberikan semangat dan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Susanti Khairunimah. Kemudian teman saya ada Feriza Aprilita, ada Buyati Purwitosari dan Siti Mutmainah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas farmakoterapi terapan dengan tema rheumatoid arthritis. Langsung saja pada kasus kali ini. Kasusnya yaitu dokter di suatu rumah sakit akan meresepkan obat ketiga untuk pengobatan pasien rawat jalan perempuan usia 52 tahun yang mengalami perburukan gejala rheumatoid arthritis atau high activity dan meminta rekomendasi pengobatan pada apoteker. Pasien telah menggunakan methotrexate 2,5 mg dan natrium diklofenak 50 mg selama 5 tahun terakhir. Yang pertama, pengertian rheumatoid arthritis. Apa rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis adalah penyakit inflamasi sistemik yang paling umum ditandai dengan keterlibatan sendi yang simetris menurut Dipiro et al. 2017. Menurut Katzung DKK 2012, penyakit imunologik yang disebabkan efek sistemik signifikan, mempersingkat usia, serta mengurangi mobilitas dan kualitas hidup. Rheumatoid arthritis juga diartikan sebagai suatu keadaan kronis dan biasanya merupakan kelainan inflamasi progresif dengan etiologi yang belum diketahui yang dikarakterisasi dengan sendi simetrik, poliartikular, dan manifestasi sistem, menurut Sukandar DKK 2008. Patofisiologi pada rheumatoid arthritis yaitu sistem imun adalah jaringan kompleks yang menjaga keseimbangan tubuh untuk membedakan jaringannya sendiri dengan jaringan asing. Namun, pada pasien RA, sistem ini tidak dapat membedakan jaringannya sendiri dengan jaringan asing, sehingga sistem ini justru menyerang sinovial dan jaringan ikat lainnya. Peradangan kronis yang terjadi pada jaringan sinovial menyebabkan proliferasi sel sinovium yang meradang dan berkembangnya disebut panus. Panus ini menyerang tulang rawan sampai ke permukaan tulang, menghasilkan erosi tulang, sehingga menyebabkan kerusakan sendi, menurut Dipiro et al. 2017. Selanjutnya, untuk tujuan terapi pada kasus rheumatoid arthritis ini, yang pertama adalah remisi dengan menekan aktivitas penyakit sepenuhnya melalui penaktalaksanaan sinovitis. Yang kedua, menghilangkan nyeri. Yang ketiga, menjaga kemampuan fungsional. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Untuk konsep terapinya dari rheumatoid arthritis yaitu penata laksanaan rheumatoid arthritis dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu pasien yang terdiagnosis rheumatoid arthritis pada fase 1 lini pertamanya adalah methotrexate atau kombinasi DMARD sintesis plus kortikosteroid. Kemudian dipantau selama 3 bulan dan 6 bulan. Jika terapi tidak mencapai target, maka dilanjutkan fase 2, yaitu ditambahkan agen biologik inhibitor TNF atau abatacept atau tocilizumab atau rituximab dalam kondisi tertentu. Capai target terapi dalam 3-6 bulan. Jika target terapi gagal, maka dilanjutkan fase 3 dengan penggantian BDMARD pertama diganti dengan BDMARD yang lain, abatacept atau rituximab atau inhibitor TNF kedua atau tocilizumab. Kemudian dimonitoring selama 3 bulan dan 6 bulan. Jika memberikan efek, maka terapi dilanjutkan. Jika tidak, diganti dengan tofacitinib setelah minimal 1 BDMARD, menurut Smolen et al. 2016. Selanjutnya, untuk terapi yang disarankan untuk pasien atau obat yang direkomendasikan, yang pertama yaitu methotrexate 2,5 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet selama 6 kali dalam 1 minggu. Yang kedua adalah ada sulfalazin 500 mg diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan.
Yang ketiga ada obat natrium diklofenak 50 mg diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Dan obat yang keempat ada asam folat 400 mikrogram diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Diberikan pada hari ketiga setelah penggunaan methotrexate. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Yang pertama, methotrexate. Methotrexate bekerja dengan cara menghambat produksi sitokin, menghambat biosintesis purin, dan menstimulasi pelepasan adenosin. Jumlah adenosin di dalam sel meningkat, sehingga adenosin merupakan senyawa endogen yang berperan sebagai agen antiinflamasi. Kemudian yang kedua ada sulfalazin. Sulfalazin dipecahkan di usus besar oleh enzim bakteri untuk melepaskan asam salisilat dan sulfapiridin. Mekanisme aksi dari sulfapiridin sendiri itu mampu menghambat faktor transkripsi yang dapat meningkatkan peradangan. Selanjutnya, natrium diklofenak. Natrium diklofenak bekerja dengan menghambat siklooksigenase tidak secara selektif, yaitu menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga menghasilkan penghambatan sintesis prostaglandin yang merupakan mediator nyeri. Yang terakhir yaitu asam folat. Asam folat diperlukan untuk pembentukan koenzim dalam sistem metabolisme atau sistem purin dan pirimidin diperlukan untuk pemeliharaan di eritropoiesis, merangsang produksi trombosit pada anemia defisiensi folat. Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi pada pasien rheumatoid arthritis, yaitu yang pertama ada istirahat. Karena istirahat mampu mengurangi stres pada sendi yang meradang dan mencegah kerusakan sendi lebih lanjut. Istirahat juga dapat membantu mengurangi rasa sakit. Kemudian yang kedua ada terapi okupasi dan terapi fisik, yaitu dapat memberikan pasien keterampilan dan latihan yang diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan mobilitas. Contohnya, menggerakkan sendi jari, menggenggam bola bergerigi, dan tidak beraktivitas berat. Kemudian yang ketiga ada pengurangan berat badan. Tidak ada bukti yang nyata tentang pengaruh diet pada perjalanan penyakitnya. Namun beberapa ahli menyatakan diet untuk banyak makan sayur, buah, dan ikan serta mengurangi konsumsi lemak atau daging merah menurut rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia 2014. Kemudian yang terakhir ada pembedahan. Ini termasuk jenis terapi non-farmakologi yang dilakukan untuk pasien dengan penyakit parah. Selanjutnya ada parameter klinik dan ada parameter laboratorium. Parameter klinik sendiri mempunyai tanda-tanda klinis berupa berkurangnya nyeri dan kekakuan sendi yang dirasakan, tidak cepat lelah, dan meningkatnya kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu menurut Dipiro et al. 2008. Sedangkan parameter laboratoriumnya sendiri, yang pertama yaitu monitoring penggunaan MTX meliputi darah perifer lengkap, LED, CRP, RF atau ACPI, serta pemeriksaan fungsi hati dan ginjal menurut Dipiro et al. 2017. Kemudian dimonitoring juga penggunaan sulfasalazin pada awal pengobatan, yaitu G6PD. Kemudian ada DPL tiap 4 minggu selama 3 minggu, selanjutnya tiap 3 bulan. TFH 1 bulan, selanjutnya tiap 3 bulan menurut Dipiro et al. 2017. Kemudian yang terakhir dimonitoring adalah penggunaan NSAID, meliputi uji BUN, SCR, CBC setiap 2-4 minggu setelah terapi dimulai menurut Dipiro et al. 2017. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami acu. Kami mengambil dari Average 2013, ada Dipiro JT et al. 2008, Dipiro JT et al. 2017, Kadzung 2012, kemudian ada Perhimpunan Rheumatoid Indonesia 2014, Smolen JS et al. 2016, dan yang terakhir Sukandar EY 2008. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasien atas nama Ibu Yeti, umur 52 tahun, alamat Jalan Gelati nomor 20. Iya, saya Mbak. Kenalkan Ibu, saya Siti Mutmainah selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Maaf sebelumnya Ibu, saya pastikan dulu resepnya nggih Bu. Apakah benar resep atas nama Ibu Yeti, umur 52 tahun, alamat Jalan Gelati nomor 20, mendapatkan resep dari Dokter Alex? Apakah benar Ibu? Oh iya Mbak, benar. Waktunya sebentar ya Ibu, saya akan menjelaskan mengenai informasi obat yang Ibu peroleh. Oh iya, baik Mbak. Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah diberitahu oleh dokter mengenai penyakit yang Ibu derita ini? Sudah Mbak, kata dokter, saya terkena rheumatoid arthritis. Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu sudah mengonsumsi obat ini selama berapa lama? Saya minum obat ini sudah sejak 5 tahun yang lalu Mbak. Sejak saya divonis sakit rheumatoid arthritis. Tapi kok sekarang rasanya tambah semakin sakit gitu loh Mbak. Assalamualaikum, selamat siang Dok. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Begini Dok, saya mau mengonfirmasi apakah tadi ada pasien yang bernama Ibu Yeti, umur 52 tahun, periksa dengan dokter? Oh ya Mbak, itu pasien saya yang menderita rheumatoid arthritis. Oh baiklah Dok, begini saya ingin menanyakan kembali apakah benar dokter meresepkan obat methotrexate 2,5 mg dan natrium diklofenak 50 mg kepada Ibu Yeti Dok. Iya benar Mbak, bagaimana? Begini Dok, tadi saya sudah bertanya kepada Ibu Yeti. Ibu Yeti telah mengonsumsi obat methotrexate dan natrium diklofenak selama 5 tahun. Kemudian Ibu Yeti mengeluhkan jika rheumatoid arthritis yang dideritanya belum juga membaik. Jadi kalau saran saya itu bisa dikombinasikan dengan obat DMARD yang lain dan juga ditambahkan asam folat. Bagaimana Dok? Oh gitu ya, kalau begitu pakai obat itu saja Mbak. Obat methotrexate-nya masih kita gunakan Dok, kemudian dikombinasikan dengan sulfasalazin dan ditambahkan asam folat untuk mengatasi efek dari methotrexate-nya. Untuk natrium diklofenaknya masih bisa digunakan Dok. Begitu ya Mbak, itu untuk dosisnya bagaimana ya Mbak? Untuk dosis methotrexate 2,5 mg 6 kali dalam seminggu, diminum 1 kali sehari, 1 tablet bersama makan. Kemudian untuk sulfasalazin 500 mg diminum 2 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Untuk natrium diklofenak 50 mg diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Dan untuk asam folat 400 mikrogram diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Seperti itu Dok, bagaimana? Oh seperti itu. Baiklah Mbak, saya setuju. Baik Dok, jika dokter sudah setuju, jadi pasien akan diberikan obat yang saya jelaskan tadi ya Dok. Terima kasih Dok. Iya Mbak, terima kasih ya. Baik Dok, terima kasih kembali. Dokter sudah mempercayakan saya dalam membantu pemilihan terapi pasien dokter. Assalamualaikum Dok. Iya Mbak, waalaikumsalam. Baik Ibu, saya sudah berdiskusi dengan dokter dan Ibu akan mendapatkan obat yang sama seperti terapi kemarin, namun akan mendapatkan beberapa obat tambahan. Ibu akan tetap mendapatkan obat methotrexate 2,5 mg, natrium diklofenak 50 mg, dan obat yang kami tambahkan yaitu sulfasalazin 500 mg dan asam folat 400 mikrogram. Untuk cara pemakaiannya, methotrexate diminum 1 kali sehari bersama makan, digunakan selama 6 kali dalam seminggu nggih Ibu. Agar Ibu tidak lupa, methotrexate bisa diminum dari hari Senin sampai hari Sabtu pada pagi hari. Kemudian untuk anti nyerinya diberikan natrium diklofenak, diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Kemudian untuk obat tambahannya ini namanya sulfasalazin ya Ibu, diminum 2 kali sehari sesudah makan.
Dan yang terakhir, asam folat diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Apakah Ibu sudah mengerti mengenai cara pakai obat yang saya jelaskan? Sudah, Mbak. Baik Ibu, kalau Ibu sudah mengerti, bolehkah saya minta tolong Ibu untuk mengulangi penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi? Baik, Mbak. Saya akan mengulang penjelasan dari Mbak tadi. Ini kan saya mendapatkan 4 macam obat. Obat yang pertama metotrexat. Metotrexat ini nanti saya minum tiap pagi sesudah bersama makan, diminum tiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk anti nyerinya diberikan natrium diklofenak, diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk tambahan obat dari dokter, saya diberikan sulfazalazin. Ini diminum 2 kali sehari 1 tablet bersama makan. Untuk bisa bersama makan ataupun sesudah makan. Untuk yang asam folatnya ini kan untuk mengatasi tadi ya Mbak, efek samping dari metotrexat. Itu saya minum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi. Apakah ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Tidak Mbak, saya sudah paham. Baik Ibu, saya akan menambahkan sedikit. Jadi, selama Ibu mengonsumsi obat ini, Ibu harus selalu menjaga keseimbangan berat badan Ibu. Seperti Ibu harus memperbanyak makan buah dan sayur. Kemudian dapat mengonsumsi protein tanpa lemak, dapat minum juga susu tanpa lemak. Kemudian Ibu juga harus istirahat yang cukup. Jangan lupa Ibu juga harus tetap berolahraga dan latihan fisik supaya tidak memperparah penyakit yang Ibu derita. Seperti itu Ibu. Oh iya Mbak. Baiklah Ibu, ini monggo obatnya diminum secara rutin. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih banyak ya Mbak. Amin.